Sudah bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, jadi untuk nomor 1 saya belum lihat semua ya, tapi kalau dari saya mengerjakannya ada beberapa yang berbeda dengan teman-teman yang beberapa saya lihat. Yang pertama terkait itu kita menentukan panas yang dipindahkan, kemudian kualitas uap setelah pemanasan, dan kerja yang mengiringi proses. Itu kalian bisa menyelesaikannya dengan hukum termodinamika maupun rumus kerja umum. Kalian bisa pilih salah satu yang menurut kalian mudah saja. Nah, untuk pertama, kalau di sini biasanya saya akan menentukan, kan kalau kita buka di slide PPT-nya, mungkin kalian bisa sambil buka slide PPT ya, biar saya nggak bolak-balik. Kalau menentukan panas itu kan ada di persamaan termodinamikanya itu bisa dari Q minus kerjanya sama dengan energinya. Energinya bisa berupa energi dalam dan lain sebagainya. Nah, di situ juga kita perlu menentukan kerja yang mengiringi proses. Nah, dari situ kalian bisa bolak-balik menghitungnya mau dari kerja dulu atau lain sebagainya, atau mungkin dari kualitas uap dulu mungkin ya, yang tidak terkait dengan keduanya, seperti itu. Kalau kualitas uap kan kemarin dengan Bu Nova udah kan? Kualitas Halo? uap sudah, Pak. Kualitas uap sudah, Pak. Suaranya nggak? Sudah, Pak. Tapi Pak, kalau yang sama Bu Nova itu kualitas uapnya berupa fraksional kayak. Apa? Berisik nggak dengar saya. Pelan-pelan ngomongnya. Oh Internet iya, saya jadi agak kalau sama Bu Nova waktu itu kan kualitas uapnya itu kan kayak ada yang superheated sama yang cair jenuh gitu kan. Nah itu tuh kan berupa fraksi ya Pak ya biasanya kalau yang kemarin tuh. Nah kalau yang yang sekarang kata Bapak tuh itu pakainya entalpi Pak, kualitas uapnya atau tetap fraksi? Iya, ya kan itu nanti menentukannya fraksi tapi dari entalpinya. Sama kan kalau di Bu Nova, kan kalau menentukan fraksi bisa dari massa, bisa dari entalpi, energi dalam, maupun entropinya. Kalau Bu Nova kemarin pakai apa? Oh, kemarin tuh dari ininya sih Pak yang berat kayak gitu kan. Oh, dari massa. Ya dari Sama? masanya. Kalau kemarin tinggal dimasukin ke fraksinya aja gitu Pak. Nah kalau yang cara entalpinya, saya juga masih kurang paham gitu Pak. Tapi dari grafik udah ya, dari grafik background menunjukkan itu saturated-nya, superheated-nya pada Iya Pak, kondisi-kondisinya. itu Mungkin saya udah ulang dikit. diajarin. Ya, mungkin saya ulang dikit ya. Jadi untuk yang soal termodinamika 1, mungkin kuisnya akan ada 3 atau 4 soal, dan yang hari ini dibahas nomor 1, 2 untuk termo 1, terus untuk termo 2-nya itu termo 2 apa aja ya soalnya. Saya pilihin yang agak ringkas saja buat kalian. Kemarin kalau soal Bu Nova bisa-bisa nggak? Kalau bisa-bisa ya saya cari soalnya yang agak advance. Kalau banyak yang nggak bisa ya saya agak permudah. Kira-kira pada bisa nggak kemarin soal Bu Nova? Kurang bisa, Pak. Iya Pak, Nanti kita susah sih kalau kemarin Bu Nova, meskipun open book juga. Ya, nanti kita bahas ini nomor 1, nomor 2, sama nomor 2 ini. Tadi udah saya pilih beberapa yang kalau ini kan tadi saya lihat ada yang mengerjakan semua, ini nggak ada yang mengerjakan. Ya, ini saya pilih satu aja, yang ini kita bahas, mungkin akan keluar.
Tapi yang keluar nggak akan semua, nanti 3 atau 4 dari soal yang saya bahas. Mungkin ya beda apa yang dicari dikitnya sama angka-angkanya, seperti itu. Ya, jadi di sini di soal nomor 1 itu 10 liter air dalam kondisi cair jenuh pada tekanan 3 bar dipanaskan secara isobar sampai suhunya 500 derajat. Hitunglah panas yang dipindahkan, kualitas uap pemanasan, dan kerja yang mengiringi proses. Jadi kalau misal ilustrasi prosesnya, saya gambarnya jelek-jelek aja ya, nggak bisa gambar bagus. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Tinggi. Ya, anggap aja sama ya gambarnya. Ini misalnya panaskan gitu ya. Pada kondisi mula-mula, ini dia semuanya volumenya itu 10 liter air. 10 liter air, tekanannya 3 bar. Ya kan? Suhunya ini nggak tahu berapa. Nah, tapi ada keterangan di sini dia cair jenuh. Kalau di sini dia ada keterangan suhunya itu 500, tekanannya tetap 3 bar. Volumenya ini juga 10. Cuma apakah semuanya bentuknya cair, apakah bentuknya steam? Nah, kita perlu mempertimbangkan itu untuk menentukan kualitas uap setelah pemanasannya. Nah, mungkin teman-teman udah pernah lihat grafik hubungan T atau P dengan volume. Udah? Dengan Bu Nova kemarin, bentuknya kira-kira ya seperti ini. Udah belum? Belum, Ini Pak. ada titik. Hah? Belum. Ini ada titik critical point. Di sini daerah saturated. Di sini ada superheated. Batas superheated dan batas saturated sebelum kalau di bawah di kirinya lagi garis saturatednya dia akan cair semuanya, dan ketika continue dari batas garis superheated dia biasanya akan berbentuk gasnya atau steamnya seperti itu. Maka biasanya di ring garis ini itu yang biru itu dia biasanya berupa kondisi cair jenuhnya. Jadi ketika dipanaskan lagi, dia akan, atau tekanannya diubah, dia akan sebagian jumlah cairannya akan berubah jadi steam. Nah, untuk fraksi yang ketika itu ada kondisi cairan dan steamnya, itu dia akan berada di tengah-tengah ini. Jadi total fraksi antara uap dan cairnya itu dia 1. Jadi nanti tergantung titiknya di mana, seperti itu. Nah, kalau di soal diketahui, misal pada tekanan 3 bar dipanaskan secara isobar, berarti kan kalau isobar apanya yang tetap? Kanan, Kak. Tetap, Pak. Tekanannya tetap ya. Nah, tekanannya tetap. Di sini kalian ada e-book ini kan, ada e-booknya termodinamika. Bu Nova udah ngasih?
Yang Ada. nanti dibuka steam table, ini saya potong di steam table-nya. Jadi ketika tekanannya 3 bar, ini satuannya bar. Oke, dengan satuan bar. Ketika 3 bar, ini T saturated-nya. Kalau yang grafik atas, itu saturated ya. Saturated liquid steam atau water vapor, liquid vapor. Nah, di sini suhu saturated-nya itu 133,6 derajat Celcius. Nah, kalau kita mengilustrasikannya, lah ini 0 ya. Berarti ibaratnya kalian mengambil titik di sini. 133 derajat Celcius. Iya kan? Nah, ketika tekanannya tetap, dia akan data. Seperti itu. Nah, ketika dipanaskan secara isobar, yaitu suhu saturated vapor maupun steam-nya di 133. Nah, berarti di sini titik poin satunya itu berada superheated juga di 133. Nah, apa hubungannya dengan ketika nanti dipanaskan pada suhu 500, berarti kan dia suhunya akan naik, misal ibaratnya di sinilah ya 500. Kalau kemarin dari harusnya Bu Nova udah jelasin, ketika tekanannya tetap, ini begini grafiknya. Dia akan mencapai titik 2 agar suhunya berada pada 500 derajat Celcius. Ini berarti ini grafiknya udah continue dari batas superheat grafik vapor liquidnya seperti itu. Nah, apakah kalau dari lihat di gambar di sini, mungkin dari teman-teman kira-kira fraksinya bakalan berapa? Fraksi uapnya, steam-nya. Halo, halo. Oh, kurang tahu Pak, belum terbayang. Apa nih? Adil, kira-kira dari gambar tadi, ketika berada di titik 2, fraksinya kira-kira fraksi steam-nya akan berapa? Prisil mungkin? Halo? Ini ada orangnya nggak nih? Ada, Pak. Jawab aja, kira-kira kalau dari gambar, fraksinya akan berapa ketika di titik 2, karena itu setelah dipanaskan sampai 500 derajat. Akan? Halo? Kira-kira? Atau yang lain? Siapa yang lain mau jawab? Awap? Akan? 1. Atau mungkin kalau perhitungannya nggak pas berdasarkan data yang ada, bisa lebih dari 1. Kenapa? Karena fraksi uap dan cair itu uap akan bernilai kurang dari 1 itu ketika dia garisnya di bawah superheated steam-nya. Ya kan, tadi makanya saya garis yang bagian ini.
itu fraksinya totalnya 1. Jadi ketika dia berada di titik 2, dia akan 1, atau kalau datanya biasanya kan kalau kalian pernah dengar mungkin di SMA pernah diceritain ada anomali ketika biasanya volume didinginkan itu kan volumenya akan berkurang kan, tapi pada suhu tertentu dan tekanan tertentu volume itu bisa jadi lebih besar, nggak malah mengecil ketika didinginkan. Itu biasanya terjadi anomali volume, itu bisa aja kayak gitu, itu di suhu dan tekanan tertentu, saya lupa berapa. Nah, begitupun di situ. Nah, untuk menghitung kualitas uap air atau yang tadi fraksi, itu bisa dari entalpi, entropi, maupun dari energi dalamnya. Mungkin kalau yang Bu Nova kemarin udah jabarkan terkait massa, mungkin saya pakai langsung rumus jadinya aja ya. Jadi kalau misal entalpi dari campuran itu dari entalpi fluidanya ditambah dengan fraksi kali entalpi selisih dari gas dikurangin liquid, atau kita bisa ubah seperti ini. Misalnya fluida atau HL, nah ini tergantung referensi ya. Gitu gas, kalau HF itu yang fluida atau liquidnya, kayak gitu. Itu bisa bentuknya H, bisa bentuknya entropi, bisa bentuknya energi dalamnya atau U-nya sama. Seperti itu. Nah, kalau di sini ketika dari hasil ini itu kalian bisa mencari datanya dari steam tabel tadi, membaca steam tabel. Kalau dari internet mungkin yang data untuk di atas superheated steam itu continue datanya itu jarang ada di tabel, tapi biasanya sekarang di internet udah banyak kayak kalkulator steam untuk superheated termodinamikanya atau saturated-nya itu udah banyak, jadi kalian tinggal memasukkan data apa yang ada, nanti properties dari wattnya maupun liquidnya ketika keadaan saturated maupun superheated atau spesifik volumenya itu bisa diketahui. Nah, kalau kemarin saya cari, saya nggak kemarin sih, baru tadi juga nyari itu dari nilai H sama S itu ada perbedaan karena mungkin perhitungan koma ya. Di situ ketika sudah dipanaskan, nilai H-nya akan bernilai 3485 kali 10 pangkat 6. Terus HF-nya itu 600 sekian. Dan HFG bernilai untuk nanti mungkin karena kalau di atas superheated kalian akan bingung, kemungkinan nanti data yang ada di tabel ini akan saya cari yang masih berada di bawah superheated, batas superheated steam-nya, seperti itu kan. Kalau di sini untuk data-data hanya itu tidak ada semua, pada suhu tertentu tuh harus pakai laptop ya, gitu. Nah, sehingga dari perhitungan ini nanti didapatkan X-nya sekitar 1,35 kalau saya nggak salah ngitung ya. Ada yang ditanyakan dulu nggak jauh ini tentang kualitas? Izin Pak, tadi rada kurang jelas yang tentang anomali suhu apa? Kalau itu sebenarnya maksudnya kan kalau misal titiknya itu berada di sini di poin 1, titik 2-nya
fraksi uapnya otomatis dia akan bernilai 1 karena tidak ada fraksi cairnya seperti itu. Nah, kalau di atas ini berapa? Bisa 1 atau bisa lebih sedikit dari 1. Kayak ini kan 1,35. Kan kalau namanya fraksi kan otomatis 1 kan sebenarnya. Nah, itu biasanya ada peristiwa-peristiwa fisika yang ada anomalinya. Kalau dulu misal di SMA contohnya yang ketika proses pendinginan kan biasanya volumenya kan mengecil kan, volume suatu cairan. Tapi ketika pada suhu dan tekanan tertentu, dia volumenya bisa lebih besar, seperti itu. Sama kayak gini. Itu intermezzo aja, biar kalian nggak bingung kok fraksinya 1,35, seperti itu. Siap, Pak. Siap, cukup. Terima kasih, Pak. Yang penting kalian baca tabelnya, paham. Misal kalau nanti kondisi suhunya berapa, terus tekanannya berapa, suhunya berapa. Misal tekanannya 3 bar, kan saturated-nya pada 133 kan. Nah, tekanannya berapa? Tekanannya dipanaskan menjadi berapa? Misal dipanaskan menjadi 200, berarti kan menuju superheated kan. 200 berarti tahu berapa di sini apa namanya? Ini untuk campurannya. Ini kalau nggak salah specific volume U H S apa ya? Apa kebalik ya? Nanti coba dibuka di judulnya steam table di kalian ya. Pokoknya depan tuh volumetric, specific volumetric kalau nggak salah. Kayak gitu. Nah, nanti tinggal kalian hanya berapa. Terus kalau di sini itu kalau ini kalau nggak salah entalpi apa energi dalam, yang ini liquid, yang ini vapor atau gasnya. Nah, kayak gitu saturated-nya. Jadi dari situ kalian bisa udah diajarin Bu Nova. Nah, kalau pakai massa kan berarti harus tahu berapa yang. Nah, lo suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Ya, jadi kalau misal tidak ada keterangan berapa volume uapnya, berapa volume cairnya, nah, itu kalian pakainya data-data dari entalpi, entropi maupun energi dalamnya untuk menentukan fraksinya. Seperti itu. Paham ya? Ingin tanyakan dulu nggak? Pak, Kalau nggak saya lanjut. Pak, mau nanya, Pak. Iya. Kalau rumusnya Hg per Hf plus Hg Halo? itu gimana, Pak? Halo. Rumusnya Hg Per Hf ditambah Hg. halo. Hg per Hf plus halo. Ini koneksi Plus saya Hg. apa koneksi kamu ya? Di chat aja, coba di chat. Suaranya hilang-hilang. Halo? Ini udah sambil nunggu siapa tadi yang nanya. Lanjut dulu nanti di setelah ini. Sambil, oh udah chat. Enggak. Ya, F per Hg plus F. Udah. Kalau HF-nya di atas, itu fraksi apa? Uap apa fluidanya? Kan kalau kualitas uap berarti Hg-nya kan? Halo? Ini koneksi saya
yang nggak stabil. Kalian mendengar suara saya nggak ya? Apa koneksi Kak ini yang tadi siapa sih? Ami. Jadi diperhatikan yaitu kualitas uap apa. Kalau HF kan berarti fluidanya kan, entalpi dari fluidanya. Entalpi fluida per entalpi total kan. Boleh aja seperti itu. Tapi dilihat lagi entalpi itu entalpi pada ini ya, keadaan di atas superheated lainnya, karena itu suhu 500 dan tekanannya 3 bar. Apakah entalpinya sebesar itu? Gitu. Atau itu entalpi campurannya apa steamnya aja, seperti itu. Ya, saya lanjut dulu ya. Nanti kalau sambil direnungkan, kalau masih kurang jelas nanti di akhir-akhir tanya lagi. Yang kedua, mungkin sebelum menghitung panas berdasarkan kesamaan termodinamikanya, yang paling mudah kalau di soal ini kita menentukan kerjanya. Beberapa agak terjebak di sini dalam membaca tabelnya. Jadi kalau rumus umumnya dari kerja yang mengiringi proses, apa W sama dengan PDV, Pak. PDV kan? Iya, Pak. PDV. Tapi kalau sistemnya tertutup, min PDV. Nah, ini kalian bisa asumsikan apakah tertutup atau enggak. Kayak gitu. Nanti itu hubungannya dengan nilainya apakah negatif, apakah positif. Seperti itu ya. Kalau tidak ada keterangannya, ya bebas kalian mengasumsikannya gimana. Tapi kalau ada keterangan sistemnya tertutup, kayak misal gambar ini tadi kan tertutup, kayak gitu, berarti ya harus ada minusnya. Tergantung gambar kalian. Gambar saya tadi sudah saya hapus. Kayaknya kalau sistemnya nggak tertutup, nggak usah ada minusnya. Ini mau tertutup atau enggak. Kalau di soal nggak ada keterangan tertutup, jadi nggak usah ada minusnya ya. Ada nggak ini di soal? Nggak ada kan? Nah, ini kalau di integral kan, saya nggak usah nulis integralnya ya. Kelamaan sama dengan P kali apa? Delta V kan? Nah, perubahan volumenya ada nggak? Bisa dicari nggak? Di sini nggak ada keterangan jelas terkait perubahan volume yang ada pada proses pemanasan itu. Jadi volumenya akan tetap. Jadi dia akan tetap bernilai V. Kayak gitu. Yang berubah tadi apa? Berubah tadi fraksinya, iya kan? Kalau dia masih di bawah superheated. Nah, dari sini kita bisa menggunakan steam table buat menentukannya nilai kerjanya. P-nya tetap 3 kan? 3. Kemudian V. V-nya berapa? Hati-hati, V-nya itu bukan data beberapa tuh ngambil data mana ya? Langsung dikurangin kalau nggak salah. Saya lupa. Maksudnya dari kalian kayaknya langsung dikurangin dari yang paling ujung tuh, yang kalau di sini itu ini dari sini, ini
volumetric specific, atau dari sini, ini V. Tergantung nanti tekanan dan suhunya yang dipakai berapa, kayak gitu ya. Nah, hati-hati, kalau specific volumetry itu dia bukan volume langsung. Jadi tidak bisa dikalikan dengan P langsungnya. Nah, ini specific volume di sini. Bisa dicoret ya. Kelihatan kan yang nomor tuh 2, 3, 4, 5, 7, 8 specific volume, satuannya meter kubik per kilogram. Nah, kalau di tabel separated pressure ini kan saturated pressure di yang 3 ini bisa dicoret enggak ya? Nah, di 3 ini itu kan apa beberapa kalian makainya ini kalau nggak salah ya, langsung dikurangi. Padahal ini V gini, V melengkung tadi, specific volume itu satuannya meter kubik per kilogram. Jadi tidak bisa dikalikan P langsung. Itu harus kalian ubah dulu ke dalam P-nya. Caranya gimana? Caranya tinggal dikalikan dengan gimana sih? Caranya V tinggal V sama dengan M kali V2 min V1-nya. Nah, berarti di sini P-nya diubah dulu agar sesuai satuannya, apakah kerja itu bisa Pascal, apa harus dalam bentuk bar. Nah, kalau 3 bar itu berarti tadi berapa kalau diubah ke Pascal? Berapa? Berapa? Pascal 100.000, Pak. Ah, 100.000? Oh iya sih ya, Pascal ya. Kalau ke kilo Pascal berarti 100, Pak. tadi berapa sih? Oh itu berarti 3 bar, berapa kilo Pascal? 300. M-nya? M-nya berapa? M-nya kan 10 liter, kalian ubah dulu ke dalam kilo. M-nya yang 10 liter. 10 liter itu asumsi, kalian bisa pakai asumsi. Massa jenisnya berapa? 1 kilogram per liter kan biasanya, atau 1 kilogram per liter apa meter sih massa jenis air biasanya kalau dalam kilo? Berapa kira-kira? Ya sambil dicari ya nanti. Jadi dibuat kilo pokoknya. Berapa? Meter kubik. Hah, nggak dengar saya. Kilogram per meter kubik, Pak. Oh, kilogram per meter kubik berarti 1 ya. Berarti kali dengan 1 kilogram per meter kubik kali 10 liter. 10 liter meter kubik dijadiin liter jadi berapa? Nah, nanti kalian ubah ya, 1 kilo per meter kubik dijadiin biar liter ininya tercoret, dikali dengan, nah ini V2, V1-nya tuh yang mana?
Yang penting itu, kalau ini kan konversi kalian bisa cari sendiri nanti konversinya berapa. Untuk ini besok kalian bisa bawa catatan untuk misal air berapa densitasnya dalam kilo, kayak gitu ya. Nah, misal tadi grafiknya kan kayak gini ya kurang lebih. Ini titik satunya, ini berarti titik duanya. Nah, titik duanya dia berada pada di continue superheated steam-nya. Nah, di sini berapa berarti? Pada tekanan 3 bar, suhunya 500. Dia berarti bernilai ini 1,187 untuk V2-nya. V1-nya berapa? Berarti kan di sini berada pada keadaan steam semua. Berarti kita lihat pada kondisi saturation-nya, jenuhnya 3 bar 133 di sini tadi. Itu volume spesifik volumenya berapa? Nah, ini kan ini ada liquid, ini ada gasnya atau steam-nya. Yang ini berarti. Nah, kan ini steam kan daerah sini. Kalau daerah sini ini apa namanya? Liquidnya. Ini steam. Jadi tinggal dikurangin 1, sekian dikurangin berapa tadi? 1,87. Susah. 1,87 kurangi 0,6058. Nanti tinggal dihitung. Kalau ini udah kilopascal dan lain sebagainya, nanti satuannya otomatis kilojoule. Nah, hitung ya. Sejauh ini ada yang tanyakan dulu nggak? Jadi nggak boleh langsung dari tabel tadi specific volume dikalikan tekanan ya. Ada yang tanya dulu? Bapak, maaf, buat yang X2, yang X1-nya itu ngambilnya dari yang mana, Pak? Tadi. Yang jenuh pada kondisi 3 bar, saturation-nya ini. Jadi yang X2-nya dari yang steam ya, Pak? Terus yang X1-nya dari yang saturated? Bener. Ini yang continue superheated-nya. Ini V2 ya, bukan X. Biar nggak bingung teman kamu. V ada coretnya kecil biar membedakan dengan volume biasa. Kalau biar membedakan dengan kalau V kecil ada itunya, itu specific volume. Kan ini specific volume kan kolom 2 ini. Bedanya ini yang liquid, ini yang steam atau vapor-nya. Kalau yang udah saturated, itu pasti semuanya apa bentuknya? Steam. Makanya kenapa di sini cuma ada 1 doang. Paham ya? Iya, Pak, paham. Tapi kadang masih suka bingung baca tabelnya sih, Pak. Ya pelan-pelan aja. Yang penting kalian lihat dulu tekanannya berapa. Tekanannya, misal tadi bacanya tekanannya 3 bar. Kan ini tekanan kan? 3 bar. Nah, 3 bar konstan. Itu suhu jenuhnya berapa? 133. Berarti kan di sini 133 di grafik kalian gambar seperti itu. Nah, itu kemudian dipanaskan apa didinginkan. Nah, kalau dipanaskan kan berarti di atas 133. Iya kan? Atau didinginkan. Atau kalau nggak ada keterangan dipanaskan atau didinginkan, ya lihat aja suhu keduanya berapa. Kalau di atas 133 ya berarti di atasnya. Itu dia akan berada pada kondisi superheated-nya atau di atas superheated-nya. Kalau di bawah itu berarti dia didinginkan kayak gitu. Nanti ini ada ring daerahnya apa namanya saya lupa. Kondensasi apa-apa. Seperti itu. Baik, Pak. Kalau untuk nentuin fraksinya tuh berarti kalau tadi kan superheated tuh antara 1 sampai 1 lebih kan, Pak, sebenarnya ya. Nah, kalau yang cair jenuh berarti di bawah 1, Pak.
superheated, ketika mencapai superheated itu bisa ada yang di bawah 1. Makanya kalian lihat grafiknya. Kalian ketika itu dipanaskan ya di sini, nah duanya kan di sini 500 jauh kan titik keduanya, maka otomatis dia akan berada di 1 atau di atas 1 itu kayak ini. Oh, ini bukan tabel fraksi. Seperti itu. Nah, fraksi yang ketika ada sebagian jenuh dan sebagian steam itu berada di dalam kurungan ini, kurungan kurva ini. Di sini kan ada critical point-nya kan, kayak kalau kalian memanaskan 3 point critical Z itu loh, cair, gas sama padat. Nah, ini ada yang dari cair langsung ke steam, berubah itu pada tekanan dan suhu tertentu. Kan kalau di sini biasanya V, volume, ini T atau P. Nah, tergantung itu nanti. Yang berubah apanya? Yang berubah T-nya berarti ya hubungannya T sama V. Kalau yang berubah P-nya ya hubungannya P sama V. Kayak gitu. Berarti nanti kalau ada soal kayak gitu digambar aja, Pak. Ya, Digambar biar dulu. nggak bingung. Kalau nggak digambar nggak masalah. Yang penting kalian jangan sampai bingung aja. Tapi gambar kan lebih mudah untuk memperkirakan kayak itu titiknya di mana. Mau nanti ulangan boleh bawa tabelnya, Pak. Boleh, tabel boleh dibawa, rumus boleh dibawa, catatan rumus doang loh ya. Iya, Pak. Tapi 1 lembar maksimal. Kalau tabel kan banyak, Pak. Iya, kalau tabel iya nggak banyak, nggak masalah. Maksudnya yang rumusnya harus dalam 1 lembar doang. Oke, siap, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau 1 lembarnya itu bebas kan, Pak, kertasnya mau seukuran gimana? A4. Iya, Pak. Ya. Bukan contoh soal dan jawaban ditulis loh ya, rumus loh ya. Baik, Pak. Nah ya, terus kalau udah dapat kerjanya dari persamaan termodinamika, kalian bisa menghitung ininya dari PPT tadi. Ini saya belum hitung. Saya nggak ada kalkulator, jadi cuma menunjukkan aja. Nanti kalian hitung sendiri ya. Yang penting konsepnya kalian paham. Jadi isobar. Nah, ini menentukan nilai Q-nya. Bisa dari U sama dengan Q plus W. W-nya tahu, U-nya bisa kalian cari dari steam tabel juga. Seperti itu. Nah, kalian dapat nilai Q-nya. Seperti itu. Atau dari itu ketika udah disederhanakan, kalian bisa langsung dari Q sama dengan DH-nya. Kalian bisa yang lebih. Hanya berarti terkaitnya kan kilojoule per kilogram. Hati-hati harus dikali dengan masanya lagi. Jangan cuma dikurangin. Kayak gitu. Entalpi kan ada kan tabel entalpinya. Kayak gitu. Jadi silahkan dibawa untuk saturation tabel steam table-nya, saturation pressure dan lain yang superheated juga kayak gitu. Ini tadi juga nggak tahu, saya nggak ada buku e-booknya. Ini tadi ada cukup lengkap yang steam table. Silahkan buka di sini Thermopedia. Ini tinggal nggak tahu ini bisa di print nggak, saturation pressure dan lain. Ini yang superheated-nya, kompres. Oh, kalau di bawah tadi di bawah suhu 133 tadi namanya compress steam, compress water, dan kalau di atas steam-nya tadi superheated steam-nya ya. Tuh, ini ya tabelnya. Itu situs webnya. Udah jelas ya? Jadi untuk mana tadi? Oh, ini. Untuk yang panasnya silahkan dihitung tadi dengan persamaan tadi. Bisa pakai ini, yang ini, atau yang ini, kayak gitu. Ya, lanjut ya.
Iya, Pak. Sekarang nomor 2. Nomor 2 pakai cara singkat aja buat menentukan, udah ada yang bener. Punyanya siapa ya? Adil apa Ami ya? Saya lupa. Nomor 2 itu untuk menentukan dayanya itu bisa dari P sama dengan 2 min satunya P2 min P1 kali ini apa namanya, nilai dari daya pompanya. Ini kurang, itu dibagi dengan kali G. Ini per dengan intensitas. Jadi nanti tinggal dimasukkan ya H2-nya berapa, H2-nya berapa itu? 10. Nah, ditambah H1 dalam artian ketika itu arahnya di bawah pompa berarti nilainya minus kan? Jadi minus 5 atau ya kalian bisa H2 min H1 tergantung. G-nya itu kalian mau pakai 10 boleh, pakai 9,8 boleh, itu tergantung kalian mau mengasumsikan kecepatan gravitasinya berapa. G-nya dari nilai laju alirnya, kemudian P2 kurangin P1-nya, densitasnya kalian bisa asumsikan bebas, tergantung. Makanya kalau di soal ini kan nggak ada keterangan berapa densitas larutan gula. Kalau air kan jelas kayak gitu ya. Air misalnya kalau dalam kilo ya tadi 1, kalau dalam satuan yang lain 1000 gram per mili kayak gitu. Jelas ya nomor 2. Nanti kalian hitung sendiri berapa. Satuan untuk tekanannya jangan lupa disamakan. Lebih mudah dibuat kilo Pascal biar nanti langsung kilojoule, nggak usah kalian membagi 1000 kalau dibuat Pascal. Izin, Pak. Iya. Untuk yang nomor 2 kan ada laju alir larutan 6,5 meter kubik per menit. Itu masuknya ke yang bagian mananya, Pak? Q-nya ini Q kan laju. Oh, Q-nya itu tuh laju, bukan kalor jadi. Bukan. Oh iya, siapa? Debit. Debit, siapa? Cukup, terima kasih, Pak. Nggak susah kan? Saya takutnya kalau ngasih yang susah-susah, kalian remedi biar bisa mendongkrak nilai yang dari Bu Nova. Jadi dipahamin betul. Yang lain bagaimana? Paham nggak? Ini udah saya pilihkan yang mudah-mudah loh, yang hitungannya nggak banyak. Gimana sih ini? Pak, izin, jadinya nanti daya pemompaan tuh jadinya masuknya tekanannya gitu. Bukan, daya pompa ya daya kilowattnya. Kalau tekanan ya yang P2 min P1 itu tekanan. Oh, tapi ini jadi P tuh jadi tekanan dulu gitu atau gimana?
Atau P udah? yang di situ daya Apa Pak? Putus-putus. enggak, itu udah daya P yang paling kiri. Ini daya. Kalau yang ini tekanan. Siapa? Terima kasih Pak. Bapak mau Yang lain? nanya, Iya. kalau yang H2 sama H1-nya itu berarti dapat dari mana, Pak? Tinggi. Oh, tinggi. Kadang ada yang Kirain entropy. ada yang menimbulkan H, ada yang menimbulkan Z, bebas. Berarti yang H2-nya tuh yang 10 dulu, Pak. Apa yang 5 Ya, dulu? 10. Yang H1-nya yang 5. Nah, ini kan plus, itu hati-hati. Harus hati-hati. Itu kan yang 5 itu di bawah pompa kan. Itu jadi minus nilainya. Atau kalau kalian mau langsung H2 min H1 juga boleh kayak gitu. Kalau rho-nya berarti itu air ya, Pak ya? Iya, ini larutan gula. Makanya kalau Oh, di sini kan kalian mengasumsikannya bebas karena nggak ada keterangannya kan. Itu ya paling samakan dengan air. Itu kalau nggak ada keterangannya tuh kan kalian bisa mengasumsikannya bebas. Baik, Dan Pak. kalau misal diketahui masanya, ada volumenya kayak gitu, kalian harus menghitung kayak gitu. Oh, paham, Pak. Makasih, Pak. Iya. Yang lain gimana? Siapa nih? Sofinatul, paham nggak? Paham, Pak. Oke. Rosaida. Rosa. Ada nggak nih? Ali. Udah 8:30. Sama juga ya, baru 2 soal. Udah saya lanjut aja ya. Ini yang nggak memperhatikan terserah lo ya. Soalnya nggak ada remedial lo ya, termo. Udah saya pilihkan yang cukup mudah soalnya. Pak izin bertanya Pak, kan nggak ada remed nih Pak. Apakah ada nilai tambahan lain selain dari misalkan dari ujian harian ini Pak? Indeks nilai tambahannya ada nggak Pak selain dari remed? Kan remednya nggak ada gitu. Masih terdengar Pak? Saya terlihat kan layarnya? Sudah Pak. Ini kayaknya dulu nomor 1 awal tanya ya. Dulu mau nanya apa, Wap? Udah, buah particular power plant operates. Jadi plant di sini bukan
tanaman. Ya, saya ada yang mengartikannya tanaman. Plant di sini kalau misalnya terus water plant berarti pembangkit listrik tenaga air, solar plant pembangkit listrik tenaga solar, ya plant di sini. Nah, di sini diketahui, suara saya terdengar kan? Halo? Terdengar, Pak. Dengar. Halo? Pak. Terdengar nggak ya? Terdengar, Pak. Tes. Terdengar, Pak. Putus-putus nggak? Putus-putus, Pak. Halo, kalau sekarang lancar nggak? Tes, tes. Lancar, Pak. Oke. Ya, kita lanjut ya. Jadi di sini tadi ada power plant pembangkit listrik yang beroperasi di mana suhu sumber panasnya itu kita anggaplah hotnya itu 350 derajat Celcius. Atau berapa Kelvin ini? Tambah 273 berarti 623 Kelvin, Pak. 623 Kelvin. Dinginnya, reservoir penerima panasnya itu 30 derajat Celcius, berarti 303 Kelvin. It has the thermal efficiency equal to 50% dari efisiensi mesin thermal efisiensi panas dari mesin Carnot-nya. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu efisiensi panas dari power plant-nya. Nah, maka kita harus mencari apa dulu? Kita harus mencari efisiensi dari mesin Carnot-nya. Misal efisiensinya mesin Carnot kita CE gitu ya. Nah, dari PPT ada kan kemarin rumusnya apa? Nih. Nah, ini 1 min EC per TH untuk mencari efisiensinya dari mesin Carnot-nya. Tinggal pakai persamaan itu. 1 min TC per TH. Sehingga 1 min 303 per 623. Dapat efisiensi mesin Carnot-nya berapa? Ada yang udah ngitung? Berapa? 0,5136. 0,51 36. ya, 0,154 aja. Nah, itu baru efisiensi mesin Carnot-nya. Sedangkan untuk menjawab poin A, itu efisiensi dari power plant-nya. Itu sebesar berapa? 55% dikali
efisiensi mesin Carnot-nya. 55% kan 0,55 kali berapa tadi? 0,514. Berapa? 0,28, Pak. Ya, 0,28 atau setara dengan 28 sen. Sehingga jawaban untuk poin A untuk thermal efisiensinya itu sebesar 28 sen. Nah, to what temperature must the heat source reservoir be raised to increase the thermal efficiency of power plant hingga 35%. Sekali lagi, untuk power plant atau di situ di power plant-nya efisiensinya T ya sebenarnya. Di situ 55% tetap dari nilai efisiensi dari mesin Carnot-nya. Nah, berarti gimana? Kita berarti harus apa? Harus menentukan efisiensi dari apa? Siapa nih biar ada nggak nih? Alisa. Ini kan dari persamaan tadi gimana? Iya. U-nya atau PP khususnya. Sama dengan? Apa? 0,55 kan kali efisiensi apa? Carnot engine-nya. Nah, power plant-nya berapa? 35% berarti 0,35 sama dengan 0,55 kali efisiensi mesin Carnot. Sehingga efisiensi mesin Carnot sama dengan 0,35 per 0,55. Nah, berarti diinginkan suhunya harus dinaikkan hingga berapa derajat agar efisiensinya tadi 0,35. Berarti jawaban untuk yang poin B itu apa? Efisiensi mesin Carnot sama dengan 1 min PC per TH. Ini tadi 0,35 per 0,55 sama dengan 1 min PC-nya berapa? 303 per TH. Berarti 303 per TH sama dengan 1 min 0,35 per 0,55. 303 per TH sama dengan 0,55 per 0,55 min 0,35 per 0,55. Ini hasilnya berapa? Di 303 per TH 0,2 per 0,55. Tinggal dikali silang. TH sama dengan 303 per 0,55 per 0,2. Berapa suhunya? 833, Pak. 833 Kelvin. Atau setara dengan berapa Celcius. Nanti kalian tentukan sendiri. Paham ya? Yang ditanyakan dulu nggak? Cukup, Pak. Pak mau nanya. Jadi kan kemarin saya bikin itu yang tugas yang nomor 1, yang A sama B-nya, itu saat rumusnya itu 1 dikurang heat sink-nya dikurang heat source-nya. Jadi 623 dikurang 303 per 303 gitu, Pak. Itu salah ya, Pak? Gimana? Diulang, suaranya kurang jelas.
Gini Pak, rumusnya saya bikin kemarin itu jadi 1 dikurang TC kurang TH gitu Pak. TH itu bisa nggak Pak? 1 dikurang TC kurangin TH. TH per TH. TH per TH. Ya, sebentar. Efisiensi sama dengan apa? Diulangi. Jadi 1 dikurang 1 dikurang. 623 dikurang Enggak, 300. rumusnya dulu. Jangan angkanya dulu. Gimana tadi? Oh, 1 dikurang TH dikurang TC per TC per TC gitu Pak. TC. Terus dikali 100%. Ini untuk mencari efisiensi yang mana? Karena Pak. Ini dapat persamaan dari mana ini? Mas logika aja sih Pak. Oh. Kalau yang karena cukup itu aja 1 min TC per TH. Kan sebenarnya itu dari ini kan TH min TC per TH. Makanya itu kalau disederhanakan jadi 1 min TC per TH. Kalau ini nanti nilainya akan beda. Iya sih Pak, beda. Di PPT-nya ada kan? Hati-hati ya. Jadi boleh kalau mau mengembangkan persamaannya lagi nggak masalah. Cuma dilihat waktunya kayak gitu. Kan udah ada persamaan jadinya kayak gitu. Kecuali yang hukum termodinamika mau di otak-atik biasanya. Nah ya, paham untuk yang ini? Kan besok kalian boleh menuliskan rumusnya kan. Ada yang pakai nilai kalor seperti itu untuk cari efisiensinya. Paham semua ya untuk yang nomor 1? Paham, Pak. Ya. Terus kita pindah ke ini aja dulu. Tadi saya slide nomor screenshot. Nah, ini kerjain ya. Coba kita kerjain. Kalau kebanyakan besok nggak usah keluar. Nomor 2. 1 mol gas ideal dikompres secara isotermal, tetapi secara irreversibel pada suhu 130 derajat dari tekanan 2,5 bar hingga 6,5 bar pada sebuah piston silinder. Nah, kerja yang dibutuhkan 30% lebih besar dari kerja reversibel untuk kerja yang irreversibelnya. Nah, secara kondisi isotermal. Panas yang ditransferkan dari gas selama proses konversi dialir menuju heat reservoir pada suhu 25 derajat Celcius. Hitunglah entropi yang berubah gas, heat panas I-nya, dan S. Nanti pada di soal ini kita coba ada gas. Ini udah dikerjain belum ya? Yang udah mengerjakan? Udah Pak, tapi nggak tahu bener apa enggak. Ya. Pakai samaan apa? Yang delta delta S gasnya itu yang pakai ini Pak, min R kali ln P2 per P1. Ya. Nah. Jadi data-datanya itu
Ini kan menentukan perubahan entropi, berarti perubahan entropi itu delta S. Kemudian itu menentukan heat reservoir, I-nya, dan delta S total. Ya, kalau delta S-nya tadi pakai persamaan apa? Delta S sama dengan N R ln apa? Yang diketahui apa? Bisa ada ln V, V2/V1, atau bisa juga dalam bentuk P, tergantung data yang diketahui data apa. Kayak gitu. Sini yang diketahui itu data P-nya ya, P-nya nggak ada. Jadi kalian bisa tinggal masukin delta S sama dengan N-nya 1, R-nya berapa? R-nya 8,314, satuannya kilo joule, kalau nggak salah, per mol Kelvin. Terus kemudian ln P2 per P1-nya 6,5 per 2,5. Tinggal kalian tuh. Izin Pak, delta S itu tadi apa? Perubahan entropi. Entropi change. Oh, siap. Makasih Pak. Pak, untuk yang rumusnya itu kenapa nggak pakai suhunya, Pak? Kenapa? Yang kan ini kan rumusnya Karena karena isotermal. Oh. Jadi suhunya konstan ya, Pak? Iya, betul sekali. Tidak ada perubahan
Halo, tes. Halo, halo. Apakah suara Terdengar, saya Pak. terdengar? Terdengar, Pak. Ya, ini koneksi saya agak jelek. Tolong dimaklumi. Ya, dari persamaan ini kalian bisa menghitung ya berapa untuk nilai dari delta S-nya. Nanti tinggal dimasukkan aja nilainya. Molnya 1, terus R-nya 8,314, P-nya berarti 6,5 per berapa tadi? Izin, Pak. Oh, P-nya disesuaikan dengan oh, P-nya ini hilang deh. Iya, gimana? Izin share screen-nya belum terlihat, Pak. Oh, belum ya. Bentar. Ya, nanti untuk menghitung delta S, kalian tinggal memasukkan nilai-nilainya. Kayak gitu ya. Ya. Nah, terus ini kemudian mencari nilai dari Q-nya, panasnya. Nah, berapa nilai panas yang ada di situ buat menentukan nilai Q. Nah, itu bisa dari, ini saya hapus ya, udah di record kan. Tentukan nilai Q itu dari, bentar, saya ingat-ingat dulu. Ini ada suhu, ada tekanan, dari kerja. Bisa dari kerja irreversible sama dengan Q kali efisiensinya. Nah, di sini itu 30% lebih besar dari nilai kerja reversible-nya, berarti 1 plus mu. Nah, mu-nya ini nilainya 30% atau 0,3. Nah, untuk mencari W irreversible-nya itu bagaimana? Nah, itu dari persamaan W sama dengan nRT kali ln P2 per P1-nya. Dari situ ya, nanti kalian tinggal memasukkan aja bedanya. Kalau entropi tadi tidak memakai suhu, kalau kerja ini dia ada pengaruh dari suhunya. Ingat, suhunya ini yang suhu irreversible-nya, yaitu 130, yaitu, dan dalam bentuk Kelvin. Suhunya Kelvin itu dari gas yang dikompres secara irreversible. Ini nggak saya hitung ya, saya kasih petunjuk aja, nanti kalian tinggal ngitung sendiri matematisnya. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan nilai I-nya, heat reservoir-nya, Pak. Ini tanyakan dulu. Halo? Cukup, Pak. Cukup kan? Yang terakhir, delta S total. Nah, berarti entropi yang total itu disumbangkan dari entropi apa aja? Berarti kan di sini ada perubahan gas, entropi perubahan gas. Delta S gas. Itu berarti dari internal gasnya itu. Kemudian dari sistem atau lingkungannya itu apa? Delta S yang beri delta S total, salah satu penyumbangnya yaitu dari delta S reservoir-nya, karena itu sistemnya. Nah, delta S gas tadi, perubahan delta entropi gasnya ada, tinggal delta S reservoir. Nah, delta S reservoir kalau nggak salah samaannya itu
Q suhu di situ suhu reservoirnya 25. Min Q apa Q ya? Sebentar, saya cek dulu Google. Min Ki enggak sih Pak, soalnya Ki sama dengan Min W. Oh iya, min Q ya. Jadi gitu ya. Jadi ada minnya, jangan lupa. Nah, kalau udah dapat nilai entropinya, kalian tinggal menjumlahkannya. Nih, tanyakan dulu, T-nya ingat ya dalam bentuk Kelvin ya, jangan lupa. Karena kan tadi delta S gasnya kan kilojoule per Kelvin kan. Nah, makanya ini yang reservoir kenapa dibagi suhu biar dapatnya juga kilojoule per Kelvin. Kalau Q aja kan tadi kilojoule aja kan. Yang tanyakan? Izin Pak, T reservoirnya tuh yang mana Pak? Ini bukan Q reservoir, delta S reservoir. Bukan yang kan min Q per T reservoir. T reservoirnya maksudnya. Iya. T reservoirnya yang itu 25 derajat Celcius. Tapi diubah ke Kelvin dulu ya. Oh ya siap Pak. T-nya ini yang 25, tapi diubah ke Kelvin dulu. Nah, yang delta S ini tadi kan satuannya kilojoule per Kelvin. Nah, kalau ini Q doang kan kilojoule, maka diubah jadi kilojoule per Kelvin juga. Ya, jelas. Saya lanjutkan lagi. Ini satu lagi lah biar nggak kelamaan. Ini belum ada yang ngerjain sama sekali ya yang tugas 4. Aja deh, yang soalnya singkat. Pak maaf, baru cek dari Google. Kalau yang konstanta R-nya itu ternyata joule per mol Pak, bukan Joule per mol. Iya. Yang mana tadi? Bentar. Konstanta R-nya tadi. Oh ya, berapa tadi? 8,31 kan? Iya Pak, benar. Joule per mol. Ya nanti kalau yang delta gasnya tadi joule per mol ya tetap joule per mol. Kalau tadi mau diubah ke kilojoule ya diubah. Yang penting satuannya sama ya. Kan tadi kalau delta S ada R-nya juga kan? Iya Pak. Kalau nilainya kebanyakan diubah ke kilojoule aja biar lebih fit. Yang penting pakai yang 831 ya, jangan yang 0,082. Nah ini kayaknya gampang deh. Ini cuma matematis biasa kayaknya. Ada yang mengerjakan ini? Saya lihat cuma 1-2 yang tadi yang pada ngerjain. Ketahui kapasitas panas Cp dari berilium pada perubahan dari 0 sampai 20 Kelvin dapat dinyatakan sebagai Cp, di mana T dalam Kelvin. Hitunglah perubahan entropi dari berilium sebagai akibat kegiatan pemanasan. Berarti delta S-nya kan, delta S yang ada kaitannya dengan Cp. Nah, kita lihat dulu. Ada nggak delta S yang kaitannya dengan Cp? Harusnya ada. Ini Cv, R, Cp, dt per T plus delta S perubahan. Lagi nggak?
Udah habis tadi berarti. Kaitannya berarti, oh ini delta S. Mol kali CP DT per T. Kan terkait ininya. Ya. Kalau ini ada S mula-mulanya, kalau diketahui entropi mula-mulanya, misal ditanya total entropi total perubahan senyawa berium, kalau diketahui mula-mulanya berarti ditambah S0-nya. Kalau misal ada delta S perubahan yang lain, asanya tanya itu. Tapi kalau terkaitannya dengan suhu, berarti kita pakainya yang bagian tengah aja, CP DT per T. Makanya ini kan delta S sebagai fungsi suhunya. Berarti tadi CP kali DT per T. Nah, tinggal ganti CP-nya apa? CP-nya itu 0,025 T plus 1,38 kali 10 minus 4 kali T pangkat 3 kali DT per T. Nah, ini kan ada T-nya semua. Bisa dicoret. Ini tinggal 2, ini habis. 0,025 plus 1,38 kali 10 minus 4 T pangkat 2 DT. Nah, dari sini baru kita menyelesaikannya berapa delta S-nya. Integral, biar nggak ada DT-nya, kan 0,025 plus 1,38 10 minus 4 T pangkat 2 T. Hasilnya berapa? Ya udah tinggal diintegral biasa. T plus 1/3, jangan lupa 1,38 10 minus 4 T pangkat 3. Ini dari 0 hingga 20 Kelvin. Ini 0, ini 20. Berarti delta S-nya kalian tinggal masukkan. Untuk 0,025 plus 1,38. Untuk nilainya yang 20 dikurangin. Nah, dikurangin itu tadi yang nilainya 0. T-nya tinggal disubstitusi 0. Berarti kalau ini habis kan karena ini 0 kan? Ya kan? Yang ini kan bernilai 0. Karena T-nya 0 pangkat 0 pangkat 3 berapa? 0, Pak. Halo? 0 pangkat 3 berapa? 0, Pak. Halo? Ya, 0 pangkat 3, 0. Kalau 3 pangkat 0? 0 juga, Pak. 1, Pak. 3 pangkat 0 ya 1 dong. 1 sama. Hati-hati, jangan kebalik. Kalau 0 pangkat 3 ya 0. Kalau 3 pangkat 0, 1. Ya, berarti ini kalian tinggal menghitung, tinggal memasukkan nilai 20-nya. Dan dijumlah. Paham? Insya Allah, Pak. Jadi tanyakan dulu. Kemarin yang nanya belum saya jawab siapa ya? Ada yang tanyakan nggak? Awap kemarin nanya apa, Awap? Ini Pak, kalau yang saya itu yang rumus dari efisiensi itu tadi sudah dibahas. Oh, iya. Udah ya, udah terjawab berarti. Iya Pak. Ada yang tanyakan? Izin, Pak. Itu untuk rumus delta S-nya kan
CP dikali turunan suhu ya, itu diturunin Pak, karena Apa? apa gitu? DT Di integral. Oh, integral. Biar menghilangkan dt-nya. Kalau kamu turunin nanti d-nya d kuadrat t. Jadinya kalau diturunin terhadap t. Oh, kalau diturunin itu kalau dalam kondisi apa gitu Pak? Rumusnya harusnya. Kalau mencari nilai utuhnya, itu biasanya kita mengintegral. Biar menghilangkan persamaan dt-nya. Kalau diturunin tuh biasanya setelah diturunin akan, kalau mau mencari nilai utuh satunya, persamaan utuh tanpa ada diferensialnya, itu harus diintegral. Nggak pernah diturunkan. Kalau diturunkan tuh misal kalian ingin mengetahui nilai pada rentang atau interval sangat kecil kayak itu diturunkan dulu, terus tapi nanti bisa dibalikin ke diintegral lagi juga, untuk kan kalau pengen mendapatkan nilai delta S-nya seperti itu ibaratnya. Kalau cuma persamaan tuh biasanya turunan bentuknya. Paham nggak ya? Di matematika turunan tuh ketika kalian ingin mendapatkan nilai seterkecil mungkin. Turunan tuh bermula dari limit biasanya. Jadi intervalnya mendekati 0, atau ya mendekati 0 kan tidak 0 kan. Jadi misalnya perubahan suhu kayak gini, itu suhu intervalnya tuh delta T-nya tiap titik, misal T1, T2, itu selisihnya cuma 0,00000 kecil banget, 1 kayak gitu. Berarti kan kalau ini 1 derajat, ini 1,001, ini 1,002 kayak gitu. Persamaan diferensial tuh bermula dari limit. Tapi untuk mendapatkan nilai utuhnya, delta S-nya nanti, itu dia akan diintegralkan lagi. Biar tidak ada D-nya. Oh, siap Pak. Makasih Pak. Ya. Ada lagi yang tanyakan? Sudah jelas semua? Jelas Pak. Sudah jelas? Yang tanyakan lagi? Ya, jadi ujiannya dari yang saya bahas ini tadi, jadi mungkin 4 soal atau 3 soal, 2 atau 3 dari soal kuisnya nanti ya mirip, mungkin beda angka, terus yang sisanya ada improvement dikit. Jadi ya dipelajari benar-benar, karena saya tidak memberikan remet biar kalian nanti nilainya bisa membantu yang ujiannya Bu Nova kemarin, biar soalnya saya nggak tahu Pak Haryono, kalau udah pernah diajar Pak Haryono belum? Udah Pak. Susah nggak kalau ngasih soal? Susah Pak, lumayan Pak. Ya itu biar agak terangkat, soalnya kemarin juga yang diajar Pak Haryono anak S1 soalnya susah-susah kayak ya, banyak yang nggak bisa, jadi ya biar membantu lah. Pak izin bertanya Pak. Kan ini kemungkinan terburuk ya Pak. Ini kan kemungkinan terburuk. Kalau saya jelek Pak, dapat nilai tambahnya dari mana ya Pak? Kan remetnya nggak ada. Ya soal yang belum dibahas dikerjakan paling nggak 80 yang soal belum saya bahas. Masa iya nggak bisa yang saya bahas ini tadi? Ini kan kemungkinan terburuk Pak. Saya mikirnya ke situ dulu Pak. Ya udah, yang soal saya bahas dicoba-coba diulang ngerjainnya, kayak gitu. Baik, terima kasih Pak. Angka-angkanya diganti, atau kalau yang misal tadi diketahui misal I-nya dicari W-nya atau dan lain sebagainya. Atau tadi ada yang prosesnya isobarik, gimana kalau prosesnya isotermal, atau
isokorik kayak gitu. Terus kalau tadi kan ada yang kualitas uap tadi di superheated semua kan, continue dari tabel itu tadi. Itu bagaimana kalau fraksinya tuh kira-kira dia enggak apa namanya berada di tengah-tengah kurva tadi. Pasti kan ada fraksi uapnya. Fraksi uapnya enggak satu, jadi ada fraksi cairnya, ada fraksi steamnya kayak gitu. Atau mungkin fraksinya diketahui, tapi yang ditanya apanya? Yang ditanya total campurannya kayak gitu. Kan tadi kalau H sama dengan HF plus X kali HFG. HFG bisa diubah jadi apa tadi? HG kurangin HL-nya kan. Nah, nanti dicari H yang depannya gimana atau dicari HF-nya gimana kalau diketahui X-nya. Kalian coba-coba. Yang penting bisa baca tabelnya kayak gitu. Ada lagi yang tanyakan? Boleh bawa steam table. Kalau untuk catatan rumusnya cuma 1 lembar ya. Ingat rumusnya, bukan contoh soal di bawah. 1 lembarnya bolak-balik, Pak. Ya, boleh bolak-balik. A4 ya. HVS A4 itu loh. Double folio nggak boleh, Pak? Nggak boleh. Nanti saya cek satu-satu. Ada yang tanya lagi? Apa nih? Muli Dayana ada yang tanyakan nggak? Muli, ada nggak Muli? Ini kalau yang nggak memperhatikan risiko sendiri loh ya. Ya udah, kalau tidak ada yang tanyakan, saya cukupkan sekian. Segera belajar. Jumat jam 1 ya. Baik, Pak. Penulisan dengan Bu Nana paginya. Atau mau saya tutup ya. Sekian dulu untuk tambahan kelasnya. Saya tutup jika tidak ada pertanyaan. Itu apa yang benar dari maksudnya?